Oke, Mojer. Kurang teras nya. Siap. Nah, kumaha tadi kopi naros tuh? Enak. Kopi Rus Kopi Punceling buatan Keren. Mang Akong. Jadi rasanya sahdu. Sahdu. Ya enak ini daerah Enak. orang memang daerah kopinya. Enak. Kayak kopi termasuk tanaman keras tuh. Kopi mah perdu ya memang tanaman keras. Tanaman keras. Mau ngarusak leuweung. Moal kopi. Oh, kecuali lamun di babadan ieu nya. Betul. Oh gitu. Mojer. Kayak urang bisi salah pahamnya, urang bisi nyanggakeun menegakkan sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi gitu ya. Kan kita coba nih cari sintesa bagaimana kearifan masa lalu bisa cocok dengan masa depannya. Kan gitunya. Jadi urang tong niru budaya batur, budaya urang. Nya urang kudu orientasi dinya nya. Betul. Oh, balik deui tadi karena masalah kasundaan meureun hiji keseimbangan hirup meureunnya kumanya antara materi dan material dengan spirit segala macamnya, spiritnya ya cinta alam segala macam lah nya. Kemudian ke masalah kepengelolaan lahannya untuk berorientasi terhadap lingkungan gitu nya. Istilah naon? Gunung teu meunang di lebur, lebak teu meunang di aya peribahasa gitu gedenya nya. Jadi urang kudu ngomong mulai we nya. Kumaha cai ti luhur ka handapna jeung ieu. Mojer. Sebenarnya di urangnya ya mungkin untuk lebih valid deui nya, lebih afdol deui. Mun ke urang aya satu saatnya mungkin kita ngomong dengan saudara-saudara kita yang di dewan ya, dewan. Betul, harus rakyat daerah atau di Pemda yang mengelola lingkungan. Dan ini mungkin juga kita harus secara holistik holistiknya jeung para wisata, pelaku ekonomi supaya benar-benar pembangunan di urang teh diarahkan tidak merusak hutan, tidak merusak lingkungan. Cuma masalahnya Mojer punya informasi nggak mengenai tata ruang di kita tuh gimana sih sebenarnya? Sudah ada atau belum nih? Saya kurang tahu persis, Kang. Kurang tahu persis, tapi kalau kan masukan itu sudah banyak lah. Mungkin juga pemerintahan yang sekarang di Pemda yang baru ini sudah punya konsep yang lebih baik lah. Enggak, masalahnya kan kalau RUU-TR itu kalau nggak salah disahkan oleh DPRD ya? Betul. Betul. Cuma konsepnya ulah-ulah misalnya urang Ciculong ulah dibangun, efek RUU-TR-nya membolehkan kan jadi kacau kan? Iya. Karena kan masalah AMDAL itu adanya di tingkat Pemda kan. Oh gitu. AMDAL. Yang gitu deh, Mojer. Kan banyak teman-teman kita nih yang berusaha ya balik pariwisata atau misalnya warungan atau gimana. Jadi sebenarnya kita juga tidak mau mengganggu usaha mereka gitu. Iya, betul. Oke, kita yang ada sisanya ini bagaimana kita selamatkan untuk keselamatan semua gitu. Kita juga pingin lah teman-teman maju gitu ya. Iya. Gitu. Nah, ulah nggak usah diganggu lah yang udah ada. Yang ada aja, ayo kita selamatkan mumpung belum terlanjur. Gitu sisanya gitu ya. Yang ada kita selamatkan mumpung belum terlanjur. Gitu maksudnya Mojer. Ya, Kang, karena gini kan orang teh dosa besar, kita kan dosa besarnya. Bener. Dosa besar. Di sisa hidup kita ini kan malu lah kita kalau terus-terusan melakukan pembiaran. Iya. Pembiaran ini. Jadi saya juga menghimbau kepada rekan-rekan bukan hanya yang ada di Pacira ini, tapi yang ada di hilir. Di hilirnya juga di hilir. Yang kena dampak juga ya? Kena dampak. Kebayangkan kalau Ciwidey rusak, kalau Pangalengan rusak, itu yang terdampak paling berat itu justru di hilir kan? Iya. Sebab kalau misalnya ngomong Gunung Sepuh, itu ada kereta yang di Citarum jelas Citarum. Ya. Dan kalau di Bujanggamari saya lagi nyari nih, katanya ini hulu Cisokan gini aja. Betul. Hulu Sungai Cisokan, bayangin aja itu ya. Jadi kalau misalnya rusakna leuweung di urang pasti berpengaruh ya ke hilir akan berpengaruh. Ya? Makanya kan harus ada kepedulian lah, karya nyata apalah. Karena yang kita sekarang harus lakukan kan nih, bukan hanya masalah ideologi kita yang menggebu-gebu saja kan. Iya. Bukan cukup semangat aja. Betul, gitu ya. Tidak cukup hanya dengan itu. Tapi harus ada eksekusi, merealisasikan. Itu apa kita eksekusinya dari spirit yang luar biasa itu. Jadi gimana ya, ide yang luar biasa itu kita implementasikan walaupun jadi hal yang biasa gitu yang biasa tapi dengan karya nyata gitu. Iya, benar. Nyata. Jadi marilah konsisten lah merenya. Iya. Cuman meureun Kang kieu akang meda bisaan lah. Paling tidak dengan supaya akang bisa ngobrol dengan banyak pihak. Iya. Kan
Akang mah kan dekat ya dengan Pak Deddy Mulyadi ya. Deket mantep tuh. Apa ada manehna pejabat ada urang biasa. Tapi kan ada wanian eta kan kacirina. Iya, halusnya. Ya, tapi kalau banyak pejabat yang ngomong tentang lingkungan, sebenarnya orang manehna yang jadi gubernur bisa tuh. Ya, insya Allah orang doakan kan. Orang doakan kan. Jadi saya mengharapkan banyak pejabat yang ngomong tentang lingkungan. Mungkin sekarang ini teari gitu, Kang. Teari kan gitu kan. Orientasinya sebenarnya dari padahal kita berasal dari mana kan gitu. Contoh kecil Kang, kalau konsep salah dosa kita karena yang terimbas itu yang kemudian. Contoh Kang, saya yang masih ingat, saya itu salah satu orang yang sangat menyesal waktu itu. Walaupun saya tidak punya kekuatan ya. Ketika Kabupaten Bandung pindah dari Balaena ke Soreang, Kang. Oke. Ibu kota kabupaten. Bayangkan, Kang. Dari segi kemanfaatannya ya oke lah, kita tidak usah bicarakan. Tapi kan di Soreang itu sawah nomor 1 kelas 1 kan. Habis sekarang kan. Habis terus kita mau bikin lahan pertanian baru di mana kan, pengganti sawah kan. Padahal Balai Endah itu dulu itu rawan banjir. Justru itu yang harus dibangun harusnya gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi kalau kita di daerah kita sini ya. Di daerah kita. Jadi jangan sampai kita menyesal kemudian. Ya itu Jer, gimana caranya kita supaya tahu RUTR kita ya. Balik lagi ya. Kalau kita misalnya nggak tahu RUTR di sini, celungannya mana mau di betul. Disahkannya. Kumaha Ujar punya strategi ya sebagai pelaku sosial dan pelaku lingkungan gitu di sini. Kita kan harus komprehensif Kang artinya. Jadi gini, kita dari segmen mana kan kita berangkat, di segmen mana kita berangkat. Pada akhirnya kita harus menuju ke sana. Dibikin mudah-mudahan bisa jadi masukan untuk membuat kebijakan kan gitu kan. Jadi kan sangat bijaksana sekali ketika anggota dewannya, para pemangku kepentingan misalnya ikut ini juga ya. Hak masalah politik. Ketika mereka mendengarkan aspirasi yang memang layak nih aspirasi ini jadi undang-undang, jadi perda. Namun keperluan rakyat itu sebenarnya jangka pendek dan jangka panjang. Betul. Masalah politik kekuasaan nunggu lain kesejahteraan akhirnya. Kesejahteraannya cokot kubatur akhirnya kan gitu. Jadi gini Jer, di kita pasti bukan hanya Ujer aja kan yang saya mah ada pemerhati lah, menempatkan pemerhati kayaknya, karena saya merasa belum punya sumbangsih yang berarti itu ke daerah yang saya cintain ini ya. Di kita kan banyak juga orang yang peduli ya, peduli lingkungan, baik perorangan atau LSM lah ya. Banyak juga katanya LSM yang terakhir ini banyak sekarang bermunculan. Model Chandra Buana itu kan tadinya pendaki ya tadi ya. Terus ada Yayasan Panatagiri yang sekarang tuh. Yang pastinya bukan hanya dangdutan aja kali Jer, kudunan mikir lingkungan oke ya. Oh iya, kalau dangdutan itu kan gitu di satu segmen tertentu di mana pas orang ada jamaahnya tersendiri penat lah ada penat. Tapi kalau kita orang-orang seperti kita yang ditempa dulu kan basicnya pecinta alam kan. Iya dan pecinta gadis desa lah. Iya. Masa mindset kita mau mundur. Iya mau mundur kan gitu. Terus kita juga kan punya harapan, punya ekspektasi tentang kelestarian, tentang bagaimana generasi yang akan muda itu, generasi penerus kita itu peduli dan memahami dan mau bahkan mendalaminya hal itu terus diaplikasikan di lapangan gitu. Tapi kan gini, mereka itu harus dibimbing kan, dibina. Siapa yang paling punya peluang? Ya ada kebijakan lah yang menuntun ke arah sana gitunya. Dipadukan dengan aspirasi kan keren kan. Cek saya mah gitu Jernya, harus kita mesek basic tampil sahabat lah keayaannya. Misalnya gini Jer, kita harus mampu membantu pola kesadaran ya, kesadaran diri kita. Nah, mudah-mudahan masyarakat ikut juga. Sekarang ya kalau kita mau jujur ya, karena masalah keadaan ekonomi mungkin ya,
kesadaran kita itu lebih ditentukan oleh keadaan kita. Jadi misalnya, warsa kelowong yang penting mayar lah, gitu ya kan, karena keadaan. Tapi kalau misalnya keadaan dia yang dibentuknya oleh kesadaran, mungkin akan lain misalnya. Ngebangun di DT kesadaran kita untuk menjaga kelestariannya, gitu ya. Ini ibaratnya ya, kalau dari teori politik itu antara perdebatan antara Marx ya, dengan Hegel dengan gurunya gitu. Kita tuh seperti anti Marx, tapi kita menggunakan praktek-praktek Marx gitu loh. Bukan kesadarannya yang dibangun, tapi kita harus nyerah sama keadaan, gitu ya. Iya ngajar. Betul sekali, Kang. Karena gini, Kang. Jadi sekarang mindset masyarakat terbangun dengan keadaan yang pragmatis itu, Kang. Iya, itu yang keadaan itu. Jadi gini, padahal kan globalisasi itu, saya setuju karena nggak bisa dihindari globalisasi. Tapi perubahan lah gitu, jangan ngomong globalisasi lah. Perubahan. Orang bisa sama Gunung Himalaya. Enggak, maksudnya Kang, apapun kita kan tetap nggak bisa menghindar. Untuk saat ini perubahan pasti ada, karena yang abadi itu perubahan. Tapi kan kita tidak harus bagaimana menghilangkan identitas kita sendiri. Itu kan yang dimaksud kebudayaan. Saya malah ngalamun ya, kadang-kadang sok betah ini di Bali nya. Lain ngelantaran ke kebudayaan anaknya cek batur kieu, tapi kumaha marane bisa ngajaga lingkungan. Nah, lingkungan eta jer bukan masalah kelestarian alam, tapi dibentuk oleh lingkungan yang digerakkan oleh manusia. Betul. Misalnya kieu jer Banjar. Lamun ujer jalan-jalan ke Jimbaran bisa di dagang eta nya. Jadi utus silibobot jer. Eta tukang-tukang bakar ikan, toko manapun harganya pasti sarua. Ya. Terus ayah misalnya tarik kecak tuh di satu daerah. Ternyata tuh ente di ku hiji grup wae, tapi semua Banjar tuh dapat kebagian. Akhirnya wisata itu bisa menghidupkan lingkungan. Kalau kita ngebalik kan. Ya enggak, kita jadi pekerjanya cukup aja untuk ini. Uangnya dicaranakeun gede artos deui gitu ya. Kalau kita jujur ya, ngitung penghasilan ini sekarang ya, jujur aja lebih banyak oleh penduduk di sini atau dibawa keluar sini? Ya, Kang bisa dihitung atau Kang? Ya geodesi lah contohnya lah. Bukan geodesi, geodipa. Sorry. Bisa dihitung atau Kang berapa orang yang kerja di sana penduduk asli misalnya? Dan bagian apa? Penghasilannya berapa itu bisa dihitung. Tapi kan itu juga memang ada kan kontribusi daripada CSR. Berapa persen CSR kalau jujur? Nggak tahu itu. Ya, nerapnya dia berapa persen? Saya nggak tahu masalah CSR, nggak mau ngomong. Bahkan kela tuh mau ngomong teh kunaon itu? Tuh nggak mau ngomong kunaon? Saya mah hanya tahu dari dulu. Saya kan pernah di desa itu belasan tahun. Pernah jadi ketua itu DPR desa ya? Ketua BPD 3 periode. Saya kan tahu. Ada yang disebut Corporation Social Responsibility CSR lah ya. Itu kan kewajiban itu aslinya, kewajiban, tapi saya nggak tahu. Itu kewajiban dipaksakan oleh undang-undang, bukan kadeudeuhna ti pengusaha asli ya sebenarnya. Undang-undang. Cuman kan saya nggak berani karena saya nggak tahu kemana. Ketika bahkan gimana ya? Harin kuletah lah, Kang. Harin kuletah kalau bicara CSR. Lain bareuh kumaha ada letahna? Bareuh letahna atau kumaha? Asin kagegel gitu. Nya tapi ulang aja kagegel. Kira-kira sebenarnya mau diurangnya yuk. Taruh kita kan ngomong tadi. Bagaimana kalau kita tetap ada perubahan, ini orientasi, ada elemen segala macam gitu. Kita pingin punya leuweung yang benar-benar mun baheula mah leuweung larangan, tapi larangan baheula mah sangat lantaran aya ieu. Tapi mun ayeuna mah lantaran aya keperluan untuk pelestarian lingkungan gitu nya. Nah, kira-kira daerah mana nu bisa bisa dikeun ku urang, anu bisa dipake? Ya, Gunung Sapu tetapnya. Gunung Sapu di dieu tempatna, Kang. Di mana deui? Jadi kieu nya tong leuweung larangan lah urang mah. Atuh hutan lindung we atuh hutan lindung nya. Hutan lindung lah. Nya boleh itu sebenarnya yo non istilah hunggul sebenarnya ada fungsina mah sarua meureun. Iya, tapi kan kalau hutan larangan itu merasuk Kang sebenarnya ke dalam jiwa orang terdahulu itu. Justru ayeuna tidak merasuk lagi masalahnya. Itu masalahnya karena kita identitasnya yang sudah hilang. Iya, berpengaruh terhadap terhadap mindset masyarakat kan otomatis. Ayeuna kieu jar urangnya. Nah, di urang bisa ditatar Sundayana nya. Teuing bisa Jawa Barat atau naonnya di Tatar Sunda nya da urang, tapi urang lain orang Jawa Gunung ya. Nah, gitu nya istilahnya nya.
taruh misalnya di Cisewu, Kampung Naga, ya, di Sukabumi Selatan, di Ciptagelar, terus aya di Cimahi namina teh naon deh kampung itu nya. Kan eta teh lahan teh dibagi tilu jar. Sampai sekarang teh misalnya ngan maranteun nama istilahna teh kucukup ku pamali teh geus tawanian gitu. Ai urang pan teu bisa kucukup pamali. Betul. Engke ditakeun jeung syirik bidah segala rupa. Kudu aya penegakan hukum. Itu enforcement di situ ya. Yang saya maksud kebijakan atau sistem itu ya ke sana karena kalau kebijakan atau sistem itu akan memaksa lah. Benar. Memaksa. Kita susah kalau masyarakat tidak dipaksa dengan hal itu untuk saat ini. Iya, model balik kan di Banjar misalnya aya model polisi adat gitu nya anu ngajaga itu. Di urang kan saya taruh polisi desa gitu nya. Konsepnya bisa nya. Iya. Betul. Nah eta euy urang teh mun bisa mah mun urang acan RT hayu ati ayeuna ulah nungguan karuksak. So mun ya geus di bangunan kabeh rek ngarug-ruguna hese. Mendingan urang kelola we mah aya bener nya. Ulah misalnya naon nya RT urang nyieun tempat nu alus tapi hiji desa nu baheula tentrem misalnya jadi kaueuan cai gitu. Cai gugulidagan teu puguh tapi lamun teu hujan caian nya mun halodo ngejar. Betul, ayeuna mah Kang tinggal itu tuh di Gambung tuh. Kan dibawa kemana ke Bandung Barat tuh. Diameternya berapa tuh berapa kubik per detiknya. Oh, air etanya. Iya. Sekarang itu nggak tahu berapa lama Kang tuh. Nggak tahu berapa lama. Untuk itu dari Bandung Barat, Bandung Barat dari Gambung. Dari Gambung. Gunung Kilo benernya kan. Itu nggak tahu berapa lama, itu kan luar biasa. Kita pernah ujar kieu tong tebih teuing. Urang Ciwidey. Sebenarnya lamun urang ngelola dengan benar teu kudu aya PDAM. Nggak usah. Aneh kan? Teu kudu Ciwidey. Ayeuna urang tergantung ke PDAM. Bahkan kang ngaleueut wae meser air mineral. Kan lucunya orang Ciwidey nya. Orang Ciwidey. Nah. Ieu teh eta nu kurang kudu pikiran teh isina sok air mineral teh bayangkeun sabaraha ngosna dia. Baheula mah meureunnya aduh air teh cor pisan. Tapi sebaliknya Jer, urang tergantung ke PDAM caina, segala tergantung PDAM, tapi MCK lingkungan masalah lingkungannya. Betul. MCK-nya di Wahangan, jadi Wahangan itu jadi MCK umum. Kan gitu kan? So, kalau ujar mah di Gunung Makarasa. Kang lihat kalau Akang ini mas saya buka-bukaan di Gambung, mungkin Ciwidey dan sebagai di sini Patsira. Berapa ton sehari limbah kotoran sapi yang ke kali? Oh, dipicina ke kali? Oh iya. Aduh, orang bisa sapi oke Jer sebenarnya. Nah itu kan. Tapi kan sebenarnya pengolahan Jer, kita kieu Jer. Lamun kita mau berorientasi lingkungan balik deui nya yeuh. 5 sapi begitu dikumpulkan itu tuh dipicen Der. Bisa dijadikan gas bio, bisa dijadikan pupuk. Jadi ada manfaat, bahkan ada orang beli loh itu 5 sapi itu. Bener. Artinya Kang apa yang kurang di sini kan gitu. Iya. Jadi saya sekarang paling kayak Akang gini Kang. Akang makan bisa mengkoordinir lah kita rekan-rekan yang di mana. Terus bagaimana kita sampai ke tingkat pemerintah lah. Ya. Ke tingkat pemerintah kita ngobrol di sana. Bagaimana? Ya mudah-mudahan Kak Payun, mudah-mudahan untuk konsep ini terus karena kan kita bosankan terus kita punya argumen ya punya apa-apa tapi kita berhenti di konsepnya. Berhenti di konsep saja jadi gitu Kak. Sebenarnya yang jadi masalah kita tuh bukan kemampuan tapi kemauan. Mau nggak kemauan. Lamun cek anu ieu mah nya itu sebut mau nggak hijrah hati kita kepada sesuatu yang lebih baik gitu kan. Betul. Ya enggak? Karena kalau kita masih begini celakalah orang yang hidupnya hari ini lebih jelek dari hari kemarin kan gitu Jar. Betul. Celaka itu celaka. Lamun cek ieu namanya. Nah, sekarang masalah kan ada semacam antar tadi kesadaran dengan keadaan dibolak-baliknya. Nah, mana ayeuna kemampuan dan kemampuan. Kemampuan mah hebat ya. Eta pengolahan 5 sapi, urang di Jakarta yang nyobain. Eta itu marbahannya ke Bandung Cer, orang-orang Bandung. Tuh. Tapi orang Bandung sendiri kitana lain diajar kayaknya kan bisa malah micen ke Wahangan. Nya. Sapi itu pasti kudu ada, cuma bagaimana kita mengelola limbahnya ini kan gitu kan. Jadi ada recycle gitu ya kehidupan itu harusnya. Bahkan gimana ya Kang, aduh saya mah ngeri nih. Jadi gini, orang kan
mungkin ini kan kita juga nggak bisa menghindar dari Ya. basic manusia kan. Ya, ada Masalah keperluan hidup ya, pertanian saja Kang, pertanian ya. Jadi kan orang-orang di dunia atau di negara lain kan yang petani itu orang-orang akademisi kan, Ya. itu akademisi. Kalau di kita itu kebanyakan orang-orang yang experience saja, orang-orang konvensional gitu kan. Ya. Jadi mereka itu pertama sulit menerima hal baru, jadi lebih kecenderungan pengalaman dia. Jumud lah gitu nya, jonau istilahnya itu. Sebagai sulit Kebiasaan gitu ya. kebiasaan lama. Jadi pada akhirnya sekarang itu lebih terkontaminasi oleh hal-hal yang walaupun itu mereka itu tidak tahu secara sains. Contoh Kang, pemakaian apa yang kotoran ayam itu kan, pupuk-pupuk itu almas, baterai apa itu yang kandungan karbonnya tinggi tuh. Jadi mereka itu tidak menyadari dampaknya dengan pemakaian pupuk ini. Jadi yang pragmatis saja yang gitu. Ya udah, sekarang kita balik ke Gunung Sepuh nih ya, sebelum kita akhiri ya. Yang penting kita ini masukkan agar para pembangun kebijakan. Itu kan. Karena kita juga belum tahu apakah di kita ini sudah ada RUTR, bentuk RUTR-nya gimana, apakah bisnis oriented tok gitu yang pada intinya cuma ya apa namanya mengusulkan pengusaha. Ada teori kan gedein dulu kan ya pertumbuhan, kenyakcakan karena mending menyakcak lah menyakcak. Ya, jadi model balance ekonomi gitu ya. Akhirnya bagaimana kita masyarakat tuh bukan hanya sekedar menikmati hasil dari ini, tapi juga sekaligus menjaga kelestariannya aja. Benar, bisa. Jadi kita balik lagi kalau misalnya kearifan masa lalu kita sebagai orang Sunda. Pertama masalah keseimbangan hidup ya. Yang kedua masalah pelestarian tata lingkungan kita. Mudah-mudahan ini oleh para pemangku kebijakan bisa dijadikan acuan dalam membuat regulasi gitu ya Jer. Betul, tapi Kang ini dari saya mungkin terakhir nih untuk menembus sanubari kita lah. Akang justru bagus nih mengangkat isu atau tema Gunung Sepuh. Jadi Gunung Sepuhnya itu kalau saya secara pribadi ketika mendengar Akang ngomong Gunung Sepuh itu perasaan hati itu nyentek gitu ya. Nyetrum perasaan teh. Jadi mungkin ini cikal bakalnya atau referensi yang harus kita pijakan kan gitu. Jadi saya lah Kang, saya ingin ada semacam hutan larangan atau hutan lindung ini. Pokoknya hutan naon namanya pokoknya semangatnya ngejaga lingkungan lah ya. Iya itu Kang, yang tidak boleh diganggu gugat gugat, malah ada tata tertib, tata titiknya untuk gitu ya. Ya mungkin untuk ke depan saya juga pingin ngobrol dengan budayawan ya. Pingin juga ngobrol dengan para kuncen di sini ya, apa sih visi mereka tentang Gunung Sepuh ini, apakah hanya berkenalan dengan mbah-mbah di sini atau misalnya ada manfaatnya buat lingkungan, kan yang penting itu ya, kita berpikir ke masa depan ya, bukan masa sini aja. Dan satu hal ya, bahwa yang abadi itu perubahan. Betul ya kan, tapi kalau kita tidak bisa ada di situ, kita akan dihempas oleh perubahan. Kalau pola pikir kita ini masih begini aja gitu ya, nggak orientasi ke masa depan, ya tentunya kita akan jalan sendiri. Terima kasih Mang Ujar, mudah-mudahan ada manfaat sama-sama ya. Kang Gus. Sampai ketemu. Salam integritas. Salam